kita lihat dari bulan Januari ya, itu pertambahan anggotanya itu cuma 5 orang di bulan Februari. Jadi itu bukan apa seluruh TPS yang tadi kan banyak, tapi hanya 5 orang. Jadi dari bulan ke bulannya itu hanya sedikit sekali. Jadi kita lihat di sama tadi Karno sudah sampaikan tadi grafiknya itu sama kurang lebih. Tetapi saya ini bukan fotokopi dari Karno ya. Saya memeriksanya sendiri, ini hasil pemeriksaan kami. Lalu yang berikut simpanan saham anggota itu kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh Karno. Jadi ini simpanan saham ini simpanan wajib dan simpanan pokok. Angkanya kurang lebih sama. Lalu simpanan non saham Bapak Ibu di bawahnya di bulan Juli, Agustus dan September itu sangat turun. Ini simpanan non saham kalau turun, teoriknya kalau turun Bapak Ibu itu beban kita berkurang karena bunga dari simpanan saham itu akan berkurang. Kalau dia naik berarti beban kita bertambah. Jadi begitu dia turun ya sedikit lega untuk CU karena membayar bunganya kurang. Nah, itu teorinya seperti itu ya. Jadi semoga bukan sedikit yang pinjam, tetapi sedikit yang menyimpan uangnya di tabernakel. Jadi dia turun. Ya, jadi teorinya begitu. Kalau dia turun terus ke bawah, maka itu beban kita akan ringan. Iya. Pinjaman beredar, kita lihat pinjaman beredar itu pada bulan Agustus itu sangat kecil. Di bulan Maret itu tinggi pinjaman beredarnya, sesudah itu turun naik dan di bulan Agustus turun dan di bulan September ada sedikit naik lagi. Itu ada grafiknya di bawah. Kita lihat itu ya, seperti itu grafiknya. Lalu kredit lalai, kita lihat langsung di grafiknya saja. Itu kredit lalai ini menurun. Kalau kredit lalai ini turun Bapak Ibu, itu berarti ada kegiatan aktivitas dari manajemen atau khususnya bagian penagihan termasuk Pak Karden itu. Jadi kalau dia grafiknya ini naik, kalau grafiknya naik dia tidak turun seperti itu, maka kita bebannya juga dalam arti manajemen itu tidak bekerja untuk menagih, naik terus barang itu. Ya. Jadi ini turun ya. Jadi tetapi turunnya itu tidak terlalu signifikan karena KL kita itu masih 19 miliar. Itu hanya TP Siantan. Lalu yang berikut aset lancar. Aset lancar ini naik dan di bulan Maret itu sempat kecil aset lancar kita. Aset lancar ini dimaksud itu baik, artinya dalam operasional CU itu bisa berjalan baik karena itu berupa uang cash dan bahkan simpanan di anggota yang bisa keluar masuk. Jadi sangat baik kalau aset lancar. Kita lihat aset tidak lancar. Aset tidak lancar, Bapak Ibu, kita lihat di grafiknya itu juga besar, walaupun turun tapi besar, itu 67 miliar. Kita lihat tadi di aset lancarnya itu cuma 57 miliar. Jadi kita sekarang ini untuk TP Siantan ini aset tidak lancarnya itu lebih banyak. Ini berbahaya. Karena aset tidak lancarnya ini aset yang tidak berputar dan tidak bisa berkembang dalam proses pekerjaan atau simpan pinjam yang dilakukan oleh CU. Tapi begitu tinggi, lebih besar. Seharusnya aset lancarnya itu lebih tinggi. Ini kalau naik terus maka berbahaya buat CU. Jadi 67 miliar itu aset tidak lancarnya. Ada yang berupa gedung, ada yang macam-macam di situ. Tetapi ya semoga tidak naik terus. Ya.
Dibanding itu tadi dibanding dengan aset lancar dan aset tidak lancar, lebih tinggi aset tidak lancar. Ya, itu pengertiannya kalau aset tidak lancar lebih tinggi itu udah lampu kuning, ya. Artinya operasional keuangannya sudah mulai tidak lancar lagi karena dalam bentuk apa saja yang tidak bisa dikembangkan lagi. Lalu total aset ya sedikit sama dengan laporan, kita lanjut saja total aset. Terus di kewajiban jangka pendek di bawah, kewajiban jangka pendek di bawah, ini sekilas saja. Kewajiban jangka pendek itu yaitu total di bulan September itu 105 miliar. Inilah yang akan kita tiap bulan Bapak Ibu, bunganya itu yang harus kita bayar. Jadi kewajiban kita itu di bulan, dari bulan ke bulan itu lumayan tinggi, 105 miliar. Ini yang harus kita bayar. Yang paling besarnya itu Tabernakel. Jadi kalau semakin banyak, tapi ini bersyukur karena kurang. Tadi di grafik di atas itu simpanan anggota kurang, maka di sini juga kewajiban kita mulai berkurang. Jadi artinya beban nanti kita lihat beban CU kita untuk membayar itu. Ya, ekuitas kurang lebih sama yang disampaikan oleh Karno. Pendapatan usaha, ini kita lihat ya, pendapatan usaha itu dia naik terus. Ini bagus, naik terus. Di bulan Januari 472 sekian 472 juta, sedangkan di bulan Septembernya 3,7 miliar. Ini baik. Tetapi kita lihat di bawahnya beban usaha. Beban usahanya itu juga naik. Beban usahanya itu lebih besar. Beban usahanya ada di bawah, beban usahanya itu ya. Beban usahanya lebih besar. Jadi pendapatannya lebih, kalau misalnya kita jual sayur, kita beli sayurnya 500 rupiah, kita jualnya 400 rupiah. Maka untung apa rugi tuh? Untung 100. Rugi 100. Ya kita sekarang seperti ini keadaannya. Jadi TP Siantan ini sebenarnya kalau misalnya SAU itu dibagi per TP tidak dapat apa-apa. Karena dari bulan ke bulan itu biayanya tinggi, sedangkan pendapatannya lebih kecil dari biaya atau beban biaya. Kita lihat yang di bawah mengenai sisa hasil usaha ya. Sisa hasil usahanya aneh kan? Aneh kan? Tumbuhnya ke bawah. Tumbuhnya ke bawah. Di bulan April sempat naik di bulan April itu. Coba kursornya itu. Di bulan April itu 52 miliar sekian. Sedangkan di bulan September itu panjang ke bawahnya itu 142 juta. Januari